Air sangat penting untuk kehidupan. Kita menggunakannya untuk minum, mencuci, dan menanam tanaman. Memantau ketinggian air itu penting karena berbagai alasan. Ini membantu kita menghemat air, mencegah banjir, dan memastikan pasokan air yang handal. Sistem pemantauan ketinggian air tradisional bisa mahal dan sulit dipasang. Sistem ini mungkin memerlukan kabel yang panjang atau menggunakan peralatan yang rumit. Disinilah Internet of Things atau IoT dapat membantu. IoT memungkinkan untuk memantau ketinggian air dari jarak jauh menggunakan sensor dan internet. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengelolaan air. Sistem pemantauan ketinggian air berbasis IoT menawarkan banyak keuntungan. Pemantauan real-time memungkinkan Anda mendapatkan informasi terbaru tentang ketinggian air dari mana saja dengan koneksi internet. Akses jarak jauh berarti tidak perlu hadir secara fisik untuk memeriksa ketinggian air, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Peringatan otomatis memungkinkan Anda menerima pemberitahuan di ponsel cerdas atau komputer Anda jika ketinggian air mencapai ambang batas kritis. Pencatatan dan analisis data membantu melacak pola penggunaan air dan mengidentifikasi potensi masalah dari waktu ke waktu. Terakhir, efektivitas biaya membuat solusi berbasis IoT lebih terjangkau untuk diterapkan dan dirawat dibandingkan dengan sistem tradisional. Manfaat ini menjadikan pemantauan air IoT sebagai rating untuk rumah, pertanian, industri. Sebelum kita mulai, mari kita kumpulkan komponen yang diperlukan untuk sistem pemantauan ketinggian air IoT kita. Anda dapat menemukan ini di toko elektronik atau toko online. Pertama, Anda memerlukan sensor jarak ultrasonik. Sensor ini akan mengukur jarak ke permukaan air. Pilihan populer termasuk HETC SR04 atau JSN SR04. Selanjutnya, microcontroller. Kita akan menggunakan Arduino Uno karena kesederhanaannya dan ketersediaannya yang luas, tetapi microcontroller lain juga dapat digunakan. Anda juga memerlukan papan tempat memotong roti dan kabel jumper, yang penting untuk membangun sirkuit dan menghubungkan komponen. Modul Wi-Fi, seperti ESP8266, adalah pilihan yang populer dan terjangkau untuk menambahkan kemampuan Wi-Fi ke proyek kita. Dan terakhir, kabel USB untuk memprogram Arduino Uno dari komputer Anda. Setelah Anda memiliki komponen-komponen ini, kita dapat melanjutkan dengan merakit sirkuit kita. Bagian 4, merakit perangkat keras. Sekarang, mari kita hubungkan komponen pada papan tempat memotong roti. Pertama, hubungkan sensor ultrasonik. Hubungkan pin VCC dan GND sensor ke rel 5V dan ground pada papan tempat memotong roti. Hubungkan pin pemicu ke pin digital 7 pada Arduino dan pin gema ke pin digital 6. Selanjutnya, hubungkan ESP8266. Hubungkan pin VCC dan GND ESP8266 ke rel 5V dan ground pada papan 4 memotong roti. Hubungkan pin TX ESP8266 ke pin digital 10 Arduino dan pin RX ke pin digital 11. Terakhir, hidupkan. Hubungkan Arduino Uno ke komputer Anda melalui kabel USB. Ini akan memberi daya pada seluruh sirkuit. Dengan perangkat keras yang terpasang, kita sekarang dapat menulis kode untuk mengontrol sistem. Bagian 5, memprogram microcontroller. Perangkat lunak Arduino IDE akan digunakan untuk memprogram Arduino Uno kita. Unduh dan install versi terbaru dari situs web Arduino jika Anda belum melakukannya. Pertama, install pustaka. Kita perlu menginstal pustaka NewPing untuk sensor ultrasonik dan pustaka ESP8266 Wi-Fi untuk komunikasi Wi-Fi. Anda dapat menemukan pustaka ini di pengelola pustaka Arduino IDE. Selanjutnya, tulis kodenya. Buka sketsa baru di Arduino IDE dan salin kode berikut. Include newping.h, include SP@tudang Wi-Fi.2, define trigger pin 2, define echo pin 6, define max distance 400. Newping sonar, trigger pin, echo pin max distance. Const char SID equal SSID Wi-Fi Anda. Char tra password, kata sandi Wi-Fi Anda. Void setup, serial.begin, 1left500. Wi-Fi.begin set password, while Wi-Fi status equal WL connected, delay 500. Serial.print. Delay 50, int distance sonar.ping cm, serial di dartakmesh, serial.print distance, serial.print lnset. Kemudian perbarui kredensial. Ganti SSID Wi-Fi Anda dan kasandi Wi-Fi Anda dengan nama dan kasandi jaringan Wi-Fi Anda. Terakhir, unggah kodenya. Pilih papan Arduino dan port Anda di menu alat Arduino IDE.
Kemudian, klik tombol unggah untuk mengunggah kode ke Arduino. Kode tersebut akan menginstruksikan sensor untuk mengukur jarak ke air dan mengirim data melalui Wi-Fi. Bagian 6. Menghubungkan ke internet. Sekarang Arduino sudah diprogram. Arduino akan terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda. Pertama, buka monitor serial. Setelah kode berhasil diunggah, buka monitor serial di Arduino IDE dengan masuk ke alat lalu monitor serial. Selanjutnya, periksa koneksinya. Anda akan melihat pesan yang menunjukkan bahwa Arduino terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda. Setelah terhubung, Anda akan melihat nilai jarak yang diukur dicetak pada monitor serial. Sekarang, sistem kita online. Kita dapat mengintegrasikannya dengan platform IoT untuk memvisualisasikan dan memantau data dari jarak jauh.